selamat siang. Oke. Oh, tadi kesini sama siapa? Saya toh Iya. sendiri. Oh, sendiri. Kita boleh kenalan dulu? Kenapa? Malu. Malu. Ya udah, kalau gitu biar dari saya dulu ya. Oke. Halo, kenalin aku Umi Fadila. Kamu bisa panggil aku Umi. Nah, sekarang coba dari kamu. Saya Raides, Kak. Oke, Raides. Nama panjangnya ada? Enggak. Oh, nggak ada. Berarti namanya Raides saja. Oke, nyamannya saya panggil Raides atau Kare? Bebas. Oke, Raides ya. Nah, tadi Raides sudah makan? Udah. Oke, nyaman posisi duduknya? Oke, duduk dengan nyaman ya. Oke, Raides, terima kasih karena sudah datang ke saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah bersedia. Nah, sebelumnya di sini Raides sudah pernah konseling? Udah. Oh, udah pernah ya. Berarti Raides tahu konseling itu apa? Tahu. Oh, tahu. Menurut Raides konseling itu apa sih? Ya kayak gini sih paling dia duduk berdua, ngobrol, cerita gitu kali. Oke, bagus banget ya Raides. Jadi biar disempurnakan, konseling itu adalah proses pertemuan antara konselor dengan klien yang dimana saya sebagai konselornya dan Raides sebagai kliennya. Nah, di konseling ini kita itu membahas mengenai apa aja nih hal-hal yang mengganggu pikiran Raides ataupun hati Raides belakangan ini. Nah, jadi Raides tenang saja selama prosesi konseling ini, apapun yang Raides ceritakan kepada saya, tidak akan saya ceritakan lagi kepada orang, yang dimana nantinya di sini saya menjaga sekali kerahasiaan dari cerita Raides, kecuali atas persetujuan Raides sendiri. Nah, jadi di selama sesi konseling ini, saya berharap Raides secara terbuka dan sukarela menceritakan masalah ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran Raides belakangan ini. Serta saya harap selama kegiatan konseling ini, Raides aktif menjawab dan juga berkomitmen untuk melakukan Nah, selama di konseling ini, saya juga berharap Raides untuk berkomitmen untuk melaksanakan usulan ataupun kesepakatan yang kita sepakati nanti di akhir konseling. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Raides? Emang kesepakatannya apa ya, Kak? Nah, kesepakatannya itu misal nanti di akhir konseling itu kita ada yang namanya kan, misal nih kita kan nyari solusi nih, berbincang-bincang nih sama Raides. Nah, di akhir nanti kita dapat solusi nih misal. Jadi Raides ada nggak komitmen kayak, oh ya kedepannya saya bakal lebih ini atau saya bakal lebih bagus lagi gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Udah, oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, sudah nyaman duduknya? Oke, nah sekarang saya mau tanya, apa sih yang mengganggu pikiran Raides sampai Raides datang konseling ke sini? Apa ya? Kayak ini paling, Kak. Susah ngomong depan orang. Apa ya namanya? Canggung gitu kali. Oh, canggung ya. Ada nggak kayak satu momen yang Raides sadar, oh iya nih gitu? Ya itu, ngobrol sama orang, terus canggung. Oke. Itu yang Raides rasakan udah lama atau baru-baru ini? Udah lama. Udah lama. Dari kapan kira-kira? Ya, gak tahu juga dari kapan, tapi udah lama. Udah lama, oke. Ada nggak satu momen yang kayak Raides tuh ngerasa benar-benar gugup banget gitu? Yang presentasi sih paling nggak. Oh, presentasi. Kan udah mahasiswa juga. Raides semester berapa sekarang? Ya, segitulah pokoknya. Oke, segitu. Oke, berarti udah semester atas ya? Baik, Raides. Nah, boleh diceritain nggak ke asal mula atau ada nggak penyebab Raides itu kayak gugup atau pernah diketawain gitu? Kayaknya iya kali, Kak. Mungkin waktu nggak tahu waktu SMP atau SD atau SMA gitu, pokoknya waktu sekolah.
kayak ya mungkin aku ke depan terus entah ngomong apa, aku lupa tentang ngejelasin materi Ya. gimana gitu, terus orang tuh ketawa gitu kan. Oke. Jadi kayak males aja lah gitu diketawain lagi. Kayak canggung aja gitu. Ya, jadi takut gitu ya bersuaranya. Takut enggak kak, cuman maksudnya canggung gitu loh, paham nggak sih, kayak apa ya? Ya ngapain maju gitu kalau misalkan nanti takutnya malah diketawain. Nggak takut, cuman Iya. ya apa ya, males gitu. Jadi takut kayak ngapain? Nggak gitu, takut Kak. dong kak. Iya canggung. Maksudnya males gitu. Iya. Pas kan tadi Raides bilang Raides sudah mahasiswa nih. Nah pas mempresentasikan ke kelas ada nggak Raides mengalami hal yang sama? Enggak sih sebenarnya, cuman ya kebayang gitu loh, maksudnya kayak sebenarnya selama ini sih emang nggak ada ya, cuman namanya kan kebayang lah Kak. Jadi canggung aja. Jadi kayak gitu ya kalau lagi diskusi sama temen gitu. Diskusi kami biasa aja sih kalau diskusi, cuman maksudnya kayak kalau misalkan ngobrol depan banyak orang gitu. Oke. Nah, kan kamu bilang tadi canggung kan. Nah, pikiran kamu ketika kamu merasa canggung itu gimana? Pikiran pas ngerasa canggung kayak apa ya? Dia kayak ini sih. Entah waktu ke depan gitu kan. Terus kita kayak padahal ngeliatin orang tuh padahal kan kayak biasa aja lah gitu kan. Entah pikirannya masing-masing gitu kan, tapi kita tuh mikirnya kayak mereka ngeliatin kita banget gitu loh. Kayak pandangannya tuh ke kita semua, terus ya kayak kita nggak boleh salah gitu depan tuh, itulah. Oke, jadi kamu ngerasa takut di ini ya, lebih dipandang negatif atau gimana? Nggak kayak takut sih Kak, maksudnya canggung gitu. Iya. Kamu canggung kayak seolah-olah orang itu ngeliatin kamu semuanya gitu, pandangan-pandangan gitu kan. Oke, berarti kamu takut dianggap apa gitu sama orang. Iya. Oke, nah jadi hari ini kita akan akan melaksanakan yang namanya hipnoterapi. Nah, Reda sudah tahu nggak hipnoterapi? Kayak tahu. Pernah dengar sih Kak. Okay. Kayak hipnotis gitu. Oke. Sebenarnya itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Oke. Nah, jadi berarti nggak pakai hipnotis gitu? Oke, tapi kamu masih sadar gitu. Oh, berarti. Oh, iya. Oke. Nah, jadi hipnoterapi itu bukan kayak sepenuhnya nih ngehilangin kesadaran kamu. Kamu tuh di hipnoterapi ini, kamu tuh masih sadar, masih tahu nih bisa ngendaliin pikiran kamu, bisa ngendaliin badan kamu gitu. Nah, jadi di hipnoterapi ini itu tuh bisa membantu Raides tuh buat lebih kayak relaksasi gitu lah, membantu Raides lebih tenang, terus juga Raides bisa menerima hal-hal positif yang bermanfaat bagi Raides ke depannya gitu. Nah, apa Raides bersedia? Bersedia Kak. Oke, kalau bersedia. Nah, di proses ini saya ulangi, Raides itu cukup mendengarkan instruksi dari saya, tidak perlu menjawab apapun, cukup mendengarkan ya. Nah, sekarang coba Raides ambil posisi yang nyaman, posisi duduk yang aman. Oke, sudah nyaman? Nah, sekarang coba letakkan tangan, kemudian kaki yang benar-benar nyaman. Oke, nah sekarang, ya boleh. Sudah nyaman? Oke, sekarang tahan sejenak dan dengarkan instruksi dari saya. Nah, oke, sekarang tarik nafas Raides secara perlahan. Tarik. Hembuskan dari mulut. Oke, bagus. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Oke, bagus sekali. Nah, dan lepaskan semua ketegangan saat mengembuskan nafasnya. Sekarang, dengarkan instruksi dari saya. Raides, pejamkan mata Raides dalam hitungan 1,
2, 3. Oke, pejamkan mata Raides, kemudian fokuskan perhatian Raides terhadap suara saya. Hiraukan semua suara-suara yang Raides dengar kecuali 2 suara saya. Oke, tidak ada yang perlu dilakukan selain mendengar dan mengikuti proses ini. Sekarang, Raides rasakan otot-otot di sekitar dahi Raides mulai mengendur. Kelopak mata menjadi rileks, pipi dan rahang Raides semakin nyaman, serta lehernya semakin santai. Bahu Raides yang selama ini menahan beban, perlahan mulai melepaskan ketegangan. Kedua tangan Raides semakin ringan, telapak tangan semakin hangat dan nyaman. Kemudian, dada Raides lebih lega, lebih tenang. Punggung Raides yang menanggung beban selama ini semakin rileks. Hingga dari ujung kaki sampai ujung rambut Raides merasa aman dan santai. Setiap nafas yang Raides ambil, itu membawa ketenangan terhadap Raides. Setiap hembusan nafas. Nah, sekarang Raides bayangkan Raides sedang berada di atas sebuah tangga yang indah dan nyaman. Di bawah sana, Raides melihat tempat yang sangat nyaman, tempat yang damai dan menyenangkan. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Setiap langkah yang Raides ambil akan membawa Raides semakin rileks. Saya hitung 10, kamu mulai melangkah turun. 9, tubuh kamu semakin santai. 8, nafas kamu semakin tenang. 7, pikiran kamu lebih damai. 6, setiap suara di sekitar kamu membuat kamu semakin rileks, semakin aman. 5, separuh perjalanan, rasakan kenyamanan yang semakin mendalam. 4, tubuh kamu semakin ringan. 3, pikiran kamu semakin tenang. 2, kamu hampir sampai. Dan 1, sekarang kamu berada di tempat nyaman yang kamu lihat tadi. Bayangkan tempat yang aman dan kamu merasa aman, nyaman di sana. Mungkin sebuah taman, atau sebuah pantai, atau bisa saja tempat favorit yang kamu idam-idamkan selama ini. Rasakan suasananya. Dengarkan suara-suara yang menyenangkan. Nikmati ketenangan ataupun keamanan yang kamu rasakan. Dan biarkan diri kamu merasa aman di sana. Sekarang, coba kamu bayangkan di hadapan kamu ada sebuah pintu. Pintu itu melambangkan semua rasa takut kamu yang selama ini membuat kamu gugup, yang membuat kamu canggung saat berbicara ataupun berbicara di depan umum ataupun presentasi. Takut ditolak, takut ditertawakan, bahkan takut dinilai. Kamu takut merasakan kesalahan. Dan ketika kamu siap, perlahan bukalah pintu itu. Di balik pintu itu, kamu melihat seseorang yang kamu kenal dan kamu percaya. Dan orang itu adalah diri kamu sendiri. Versi terbaik dari kamu. Versi diri kamu yang tenang. Versi diri kamu yang percaya diri. Dan versi diri kamu yang nyaman ketika berbicara dengan siapapun. Perhatikan bagaimana diri kamu tersenyum di situ.
Perhatikan bagaimana dia berbicara dengan santai, tanpa takut ditertawakan atau tercanggung ditertawakan. Perhatikan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dengan nyaman. Sekarang, coba kamu dekati perlahan sosok itu. Semakin dekat kamu melangkah ke sosok itu, semakin kamu menyadari bahwa keberanian itu sebenarnya sudah ada di diri kamu. Kepercayaan itu sudah ada di diri kamu sudah dari lama. Selama ini hanya terpupuk oleh rasa takut dan keraguan diri kamu. Dan sekarang, semua keberanian itu mulai muncul kembali. Coba kamu rasakan energi positif, energi-energi yang buat kamu nyaman dari versi diri kamu yang mengalir ke dalam diri kamu. Masuk ke pikiran kamu, masuk ke dalam hati kamu, dan masuk ke seluruh tubuh kamu. Dan ketika keduanya menyatu, kamu merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Kamu menyadari bahwa kamu tidak harus sempurna untuk diterima. Kamu tidak harus selalu mengatakan kamu paling hebat dan kamu pantas harus sempurna untuk diterima. Cukup menjadi diri kamu sendiri, dan itu sudah cukup. Sekarang, coba kamu bayangkan beberapa hari dari sekarang. Kamu berada di kampus, kamu bertemu dengan teman-teman kamu, yang biasanya kamu merasa gugup. Tapi, kali ini kamu berbeda. Kamu berjalan dengan tenang, nafas kamu teratur, wajah kamu terlihat santai, rileks, dan seseorang menyapa kamu. Saat itu, kamu membalas sapaannya itu dengan tersenyum. Tersenyum dengan nyaman dan rileks, tanpa harus memikirkan penilaian-penilaian ataupun tatapan-tatapan dari orang. Di saat itu, kamu mulai mengobrol. Percakapan kamu dengan dia mengalir dengan alami. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain melihat kamu saat itu. Kamu fokus menikmati percakapan, dan dengan tenang, kamu menyampaikan pendapat-pendapat yang selama ini tidak berani kamu katakan. Suara kamu terdengar jelas. Kamu merasa aman, dan kamu merasa percaya diri. Dan setelah berbicara, kamu merasa bangga dengan diri kamu. Dan kamu mulai hari ini, setiap pengalaman sosial yang kamu alami membuat kamu semakin berkembang. Setiap percakapan membuat kamu semakin nyaman. Setiap interaksi membuat kamu semakin percaya diri. Sekarang, kamu simpan seluruh perasaan positif itu di dalam diri kamu. Pegang dada kamu, pegang dada kamu, dan rasakan, simpan energi positif itu, simpan ketenangan kamu, keberanian kamu, dan rasa percaya diri. Elus diri kamu, katakan pada diri kamu bahwa kamu pasti bisa dan tidak perlu menjadi sempurna untuk diakui oleh orang lain. Sekarang, turunkan tangan kamu, kembali ke posisi yang nyaman. Nah, sekarang saya akan hitung dari 1 sampai 5. Ketika saya mencapai angka 5, kamu akan kembali dengan perasaan yang segar, nyaman, tenang, dan penuh dengan energi yang positif.
Saya akan mulai hitung. 1, kamu mulai sadar menyadari keadaan diri kamu sekitar kamu. 2, tubuh kamu merasa lebih ringan dan nyaman. 3, tarik nafas yang dalam dan segar. Tarik nafas. Kemudian gerakan badan kamu, kaki kamu, tangan kamu. Dan 5, buka mata kamu secara perlahan, merasa segar, nyaman, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Sekarang, kamu sudah merasa lebih lega, lebih tenang, dan percaya diri. Oke, sekarang kamu atur lagi posisi duduk kamu. Sudah nyaman? Silakan luangkan waktu sejenak untuk menyesuaikan diri Raides dalam keadaan sekitar. Ambil posisi yang nyaman. Sudah nyaman? Oke, sudah tenang? Oke, bagaimana perasaan Raides? Enak kak, udah kayak lebih fresh, lebih plong, kayak ada manis-manisnya. Lebih mineral ya. Oke, baik. Saya senang sekali mendengar itu. Nah, jadi dari sesi konseling ini kita itu sudah berlatih dengan yang namanya itu relaksasi. Yang dimana di situ tuh kita itu telah berlatih membangun rasa tenang, rasa percaya diri ketika Raides ingin berinteraksi nantinya dengan orang lain. Nah, jadi ketika misalnya Raides dalam keadaan situasi sosial, jadi cobalah ingat kembali bagaimana ketenangan ataupun versi terbaik diri Raides yang Raides bayangkan tadi, dan tarik nafas secara perlahan dan fokuskan bahwasanya yakinkan diri Raides kalau Raides itu bisa. Oke. Nah, ada yang ingin Raides sampaikan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini? Aku sih kalau soal konseling mungkin cukup ya kak. Soalnya aku juga udah ngerasa lumayan lumayan ringan kali, nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu. Mungkin nanya satu sih kak. Iya. Nomor telepon kakak boleh aku simpan kan? Oke, boleh sekali. Nah, nanti Raides boleh menghubungi saya kapan saja. Dan ketika Raides butuh bantuan. Jadi saya sangat senang kalau Raides menghubungi saya kembali dan mendatangi saya kembali untuk membicarakan apa yang mengganggu pikiran Raides belakangan ini. Oke, saya tunggu ya. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup kak. Oke, sudah cukup. Nah, terima kasih ya atas partisipasi Raides, keaktifan serta keterbukaan Raides dalam menyampaikan masalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu kamu untuk lebih nyaman dan lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya, apa sih komitmen kamu ke depannya setelah kita melakukan konseling ini? Paling ke depannya kalau misalkan aku gugup lagi ya aku coba tadi sih kayak relaksasi tadi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya sih saya ingin mengatakan ya Raides ya, tidak ada yang namanya proses itu secara instan. Jadi Raides bisa mulai nih dari hal-hal yang kecil secara perlahan-perlahan. Jadi kepercayaan diri itu tidak bisa dimunculkan secara instan, gitu, oke? Jadi sabar dengan prosesnya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan lagi, kamu boleh menghubungi saya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bagaimana kita akhiri sesi konseling hari ini? Sudah kak. Oke, sudah. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan sangat senang jika kamu datang lagi kepada saya untuk menghubungi atau membicarakan hal-hal yang mengganggu pikiran kamu.
Oke, terima kasih Raides atas keterbukaannya dan kesukarelaannya datang ke saya. Saya akhiri konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Kak, makasih kembali. Turn on your window back before you lock